Oke, puji Tuhan. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Sekali lagi saya mau ucap selamat datang, terutamanya kepada mereka yang masuk dan menonton malam ini dan juga yang akan menonton secara offline di dalam Facebook dan juga di dalam YouTube ya. YouTube. Biasanya di YouTube kita tidak akan rekodkan sesi penyembahan. Kita hanya rekodkan sesi khotbah ya, sesi khotbah. Jadi Anda diberkati. Di dalam YouTube, kalau Anda masuk ke dalam YouTube menonton video-video kita, saya dorong Anda untuk subscribe dan juga sharekan linknya kepada teman-teman Anda untuk mereka diberkati firman Tuhan. Saya tahu sudah banyak video-video di dalam YouTube, ya, hamba-hamba Tuhan luar biasa, Tuhan memakai dan memberkati mereka. Ya, jadi kita salah satu daripadanya di sana untuk memberitakan firman Tuhan, saudara-saudara. Nah, Tuhan akan pakai kita semua. Dan saya percaya setiap khotbah firman Tuhan yang disampaikan akan sampai kepada jiwa-jiwa dan hati-hati yang memerlukan firman Tuhan, ya. Dan akan dilayani dan Tuhan akan pakai firman-Nya untuk berbicara secara pribadi dalam kehidupan setiap orang yang mendengar ataupun yang sampai kepada mereka video-video ataupun firman Tuhan yang kita beritakan. Puji Tuhan. Amen. Malam ini saya akan berbicara, topik saya malam ini adalah setelah Hari Pentakosta. Minggu lalu kita merayakan Hari Pentakosta dan kita melihat bagaimana janji Allah Bapa ya digenapi, dan janji Tuhan dalam perjanjian lama terutamanya dalam buku Yoel. Dia nubuatkan bahwa dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas semua manusia. Dan itu digenapi di dalam Kisah Rasul pasal 2, setelah hari Pentakosta datang, Roh Kudus datang pada hari Pentakosta dan murid-murid Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu Petrus berdiri dan berkhotbah firman Tuhan dan dia mengungkapkan firman Tuhan yang dijanjikan dalam buku Yoel. Dia berkata, inilah yang difirmankan, inilah yang dikatakan di dalam nubuatan Yoel bahwa Tuhan akan mencurahkan roh-Nya ke atas semua manusia. Nah, kita tidak berhenti pada hari Pentakosta. Karena penting untuk kita melihat, mengetahui, mengerti, mengalami apa setelah hari Pentakosta. Apa yang terjadi setelah hari Pentakosta, saudara-saudara. Dan itu termasuk kepada kita pada hari ini, generasi hari ini, dan generasi yang akan datang kalau kita akan lihat kembali apa yang terjadi pada hari Pentakosta. Dan setelah hari Pentakosta, apa yang telah terjadi. Ya, adakah hari Pentakosta itu hanya mengingati tentang pencurahan Roh Kudus atau kedatangan Roh Kudus ke dalam dunia ini dan memenuhi, menguasai, ya, membungkus anak-anak Tuhan dengan Roh Kudus dalam hidup mereka atau memeterai mereka dan Roh Kudus tinggal dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Ataupun hari Pentakosta itu adalah sesuatu pengalaman yang sentiasa berlaku dan akan berlaku kepada mereka yang akan percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti apa yang dikatakan dalam Kisah Rasul 2:39, katanya bahwa janji ini adalah untuk kamu dan untuk anak-anakmu dan untuk bagi mereka yang akan datang, yang akan dilahirkan, sebanyak mana yang Tuhan Yesus akan panggil. Saudara, hari Pentakosta bukan saja suatu peringatan atau suatu tradisi, karena dia terjadi di gereja awal pada hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2. Setiap tahun kita merayakan hari Pentakosta dan kita tahu apa yang telah terjadi. Tetapi kita harus tanya soalan, apakah Pentakosta itu atau pengalaman Pentakosta, manifestasi Pentakosta, penyertaan Pentakosta, yaitu penyertaan Roh Kudus, penguasaan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan kita, pekerjaan manifestasi Roh Kudus itu sedang berlaku dan terjadi dalam kehidupan kita hari ini dan sehari-hari. Yesus berjanji di dalam Kisah Rasul 1:8, katanya, kamu akan menerima kuasa apabila
Roh Kudus turun atau kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus menjanjikan katanya, kamu akan menerima kuasa. Jadi Pentakosta atau pengalaman Pentakosta bukan saja satu tradisi, bukan saja suatu perkara yang terjadi di dalam sejarah gereja, tetapi hari Pentakosta itu sewaktu Roh Kudus turun, dia menjanjikan kuasa, kuasa dinamis, kuasa yang luar biasa, yang menyertai orang percaya, yang membekali orang percaya dengan kuasa yang luar biasa. Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Firman ini bukan saja ayat firman yang kita baca di dalam Alkitab ataupun kalimat Tuhan yang kita baca dalam Alkitab menjadi suatu pembacaan saja, karena dia sudah berlaku lebih 2000 tahun yang dulu. Saudara, firman ini adalah firman yang sentiasa berlaku. Firman yang dibicarakan kepada setiap generasi di dalam dunia ini. Ini termasuk kamu dan saya. Saudara, firman ini adalah suatu firman yang pribadi. Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Katanya, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun di atasmu. Dan firman ini sentiasa dibicarakan kepada setiap orang yang percaya Yesus, yang menerima Yesus, yang datang kepada Yesus. Orang yang terima Yesus, percaya Yesus, Yesus sedang berkata kepada mereka, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu. Jadi saudara, kita harus tanya soalan, apakah saya sudah menerima kuasa ini? Apakah saya mengalami kuasa ini? Apakah saya mengalami manifestasi Roh Kudus dalam kehidupan saya? Pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan saya. Seperti apa yang terjadi di dalam gereja awal, di dalam kehidupan para rasul, para murid-murid Yesus. Karena setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, kita melihat, nanti kita akan masuk ke sana, bagaimana Roh Kudus menguasai hidup mereka. Dan mereka melihat mujizat, tanda-tanda. Tuhan memakai mereka, Tuhan memimpin mereka, menuntun, membimbing mereka di dalam kehidupan mereka dan juga pelayanan mereka. Luar biasa. Hari ini kita tidak begitu melihatnya. Mungkin setengah orang kita melihat, oh diurapi, ini penginjil yang luar biasa. Ini adalah nabi yang luar biasa. Ini adalah rasul yang luar biasa. Oh, ini spesial dipanggil Tuhan ya. Karena banyak melakukan KKR, penginjilan, mujizat terjadi dan semuanya. Jadi kita seolah-olah mula memfokus kepada individual ya, seorang individu. Oh, ini dipakai Tuhan luar. Tapi bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang-orang percaya, orang Kristen? Karena ini dijanjikan kepada kamu dan kepada anak-anakmu dan kepada mereka yang akan datang, yang akan dipanggil oleh Tuhan. Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa. Tapi kita tidak melihatnya. Kita tidak mengalaminya. Banyak orang Kristen pergi beribadah, pergi gereja, pergi meeting ya, seumur hidup mereka, tapi tidak pernah mengalami satu perkara pun di dalam pekerjaan Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Ada sesuatu yang harus diperhatikan, ada sesuatu yang harus dilakukan untuk kita mengalami. Dan ketika Yesus berkata kamu akan menerima kuasa, Tuhan Yesus memberikan tujuannya. Kuasa yang diberikan itu di dalam Matius 28 ayat 19 hingga ayat 20. Kita baca dalam Matius 28 ayat 19. Kata Yesus, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Dan katanya, karena itu pergilah. Kalau kita baca ayat 18, Matius 28 dari ayat 18, 19, 20. Katanya segala kuasa di sorga, di bumi telah diberikan kepadaku. Dan karena itu pergilah. Maksudnya, pergilah dengan kuasa ini. Pergilah, katanya pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus berkata kamu akan menerima kuasa.
Kalau kita selitkan perkataan itu di dalam Matius 28 ini dari ayat 19, dia berbunyi seperti begini. Karena itu pergilah dengan kuasa ini. Jadikanlah semua bangsa muridku dengan kuasa ini. Baptislah mereka dalam kuasa ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka dengan kuasa ini melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa dengan kuasa ini sampai kepada akhir zaman. Itu yang dimaksudkan Yesus. Itulah katanya, karena itu pergilah. Karena apa? Karena apa? Karena itu pergilah. Karena kuasa di langit, di sorga, di bumi diberikan kepadaku, kata Yesus, aku memberikan kepadamu. Seperti yang dijanjikannya dalam Lukas 24:49. Kisah Rasul 1 ayat 8. Katanya kamu akan menerima kuasa. Kamu akan dikuasai oleh kuasa dari atas. Jadi kata Yesus, karena itu aku memberikan kuasa ini kepadamu. Karena itu pergilah dengan kuasa ini. Luar biasa saudara-saudara. Ini cukup mendorong saya. Saya tidak tahu bagi Anda. Saya harap ini akan mendorong Anda saudara-saudara. Kehidupan Kristen kita lebih daripada hanya datang gereja, beribadah, sembahyang. Lebih hanya daripada mengetahui serba sedikit tentang Alkitab, tentang kehidupan Kristen, ya. Lebih hanya daripada menjadi orang Kristen yang hanya biasa saja, hanya hari Minggu datang gereja. Lebih daripada itu, saudara-saudara. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang diberkati, yang dikuasai oleh kuasa yang dari atas, luar biasa. Kita akan melihat sesuatu yang luar daripada biasa-biasa yang kita akan lakukan karena Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus membekali kita, saudara-saudara. Nah, saya berbicara seperti ini untuk membuatkan saudara berpikir di dalam kehidupan Anda sendiri. Bagi mereka yang melayani Tuhan di dalam pelayanan, bagi mereka yang melayani Tuhan di ladang Tuhan, bagi mereka yang melibatkan diri di dalam ministry, apakah kehidupan Anda? Adakah Anda dibekali dengan kuasa? Adakah Anda disertai dengan kuasa? Adakah Anda ini berjalan di dalam kuasa Tuhan, saudara? Saya mau Anda berpikir. Biarlah firman Tuhan malam ini membuatkan Anda untuk berpikir, saudara, dan mengingini dan merindukan penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan Anda. Soalannya, apakah kuasa Roh Kudus itu hanya diberikan kepada beberapa orang? Adakah kuasa Roh Kudus itu hanya diberikan kepada orang tertentu, hamba-hamba Tuhan? Adakah kuasa itu diberikan hanya kepada pendeta-pendeta atau gembala-gembala atau nabi-nabi ataupun rasul-rasul yang kita panggil hari ini? Adakah hanya diberikan kepada orang-orang tertentu ini? Bukan, saudara. Karena jelas firman Tuhan menjanjikan, katanya, janji ini adalah untuk kamu, anak-anakmu, dan bagi mereka yang akan datang dan akan dipanggil oleh Tuhan. Ya, kuasa ini adalah untuk kita. Dan kita boleh melihatnya. Tetapi soalannya, adakah kita mau? Adakah kita mengingini? Adakah kita rindu untuk melihat hal ini terjadi? Adakah kita mau membayar harga, saudara-saudara? Orang-orang di dalam olahraga, di dalam atlet, dalam sukan olahraga, kalau mereka mau menang, kalau mereka mau menjadi atlet yang bagus, dan mau menang mendapat tempat pertama, mereka akan bayar harga. Mereka akan bagi komitmen karena di dalam pikiran dia mau menang untuk mendapat nomor 1. Ya, itu dia berlatih. Setiap hari dia berlatih berjam-jam. Ada yang berlatih 4 jam sehari. Ada yang berlatih 8 jam setiap hari untuk membuatkan dia menjadi ahli, menjadi mahir, menjadi expert di dalam olahraga yang dia ceburi. Saudara, kalau orang dunia buat begitu, bagaimana dengan orang Kristen? Kalau kita mau mengenal Tuhan, kalau kita mau mengenal Roh Kudus, kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan, kita akan sanggup bayar harga. Kita akan berkomitmen untuk meluangkan waktu di dalam doa, untuk meluangkan waktu membaca firman Tuhan, untuk membayar harga berdoa, berpuasa, meluangkan waktu dalam hadirat Tuhan berjam-jam setiap hari. Tapi banyak orang Kristen tidak mau buat ini.
Banyak orang Kristen dia mau santai saja. Biarlah itu gembala yang kerjakan. Biarlah itu pemimpin gereja yang kerjakan. Saya santai saja. Ya, setiap bulan saya bagi perpuluhan cukup. Setiap bulan saya bagi persembahan cukup. Setiap bulan sekali-sekala saya datang gereja untuk memperlihatkan muka saya kepada gembala cukup. Nah, kalau hidup seperti itu saudara, kita tidak akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kalau kita mau melihat, kita harus sungguh-sungguh berkomitmen, meluangkan waktu. Semua orang Kristen akan mengalami kuasa Tuhan, tapi dia harus membayar harga. Seperti seorang atlet Olimpik, orang yang menceburi di dalam boxing atau apa saja bagian di dalam olahraga itu. Dia akan disiplin, dia akan berdisiplin. Coba lihat artis-artis, penyanyi-penyanyi. Kadang-kadang kita lihat ini artis yang penyanyi, kita lihat hidup mereka, wah bagus sekali. Dia enjoy kehidupan dia saudara. Oh makan di restoran yang enak-enak, ya minuman yang enak-enak. Tapi saudara, sebenarnya itu bukan kehidupan sebenar mereka. Itu hanya dilakukan sekali-sekala. Terutamanya kalau mereka ada acara, ada konser, saudara. Ya, pemakanan mereka itu lain. Cara tidur mereka itu lain. Minuman mereka itu lain sebenarnya. Ada disiplin untuk mereka tahan di dalam waktu ada konser mereka, saudara-saudara. Minuman mereka dilarang untuk minum yang lain, minum yang dingin, yang sejuk, minuman yang manis apa semua. Dia ada disiplin, ya, ada disiplin. Olahraga apa saja, kalau mereka menjadi expert, menjadi cemerlang, ada disiplin, saudara-saudara. Bangun awal pagi, berlatih, exercise ya, untuk drill mereka bangun awal pagi. Banyak orang Kristen bukan bangun awal pagi, dia lambat bangun. Bagaimana kita menjadi mahir, menjadi expert, menjadi bagus di dalam kehidupan Kristen kita? Ya, kalau kita tidak melakukannya dan tidak mau bayar harga. Apalagi mau melihat kuasa Tuhan, apalagi mau mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang terjadi setelah hari Pentakosta? Nah, saya mau masuk dalam hal ini. Poin yang nomor 1, karena tadi pagi saya tidak habiskan poin nomor 1. Ada 3 poin yang saya mau kongsikan. Apa yang terjadi dalam kehidupan para rasul setelah hari Pentakosta. Malam ini saya akan kongsikan 1 poin. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka setelah hari Pentakosta. Mari kita masuk. Yang pertama, para rasul, murid-murid Yesus setelah hari Pentakosta, mereka dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. They were empowered. They were empowered. Saya bagi contoh beberapa orang di sini. Yang pertama, Petrus. Kita tahu setelah Yesus ditangkap, diadili, Petrus menyangkal Yesus, bahwa dia kenal Yesus. Dan karena Petrus menyangkal Yesus dan setelah Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, naik ke sorga, para rasul termasuk Petrus menyembunyikan diri di ruangan atas. Mereka sangat ketakutan. Tetapi setelah hari Pentakosta, dalam Kisah Rasul 2, kalau kita baca, setelah Roh Kudus turun ke atas mereka, memenuhi mereka, dan orang-orang di Jerusalem berkumpul karena mendengar apa yang sedang terjadi di ruangan atas, mereka berbahasa roh, bahasa lain. Dalam bahasa roh, menarik perhatian orang banyak di Jerusalem, lalu datang mengerumuni tempat di mana mereka tinggal. Dan ada yang kagum, tetapi ada yang mengolok mereka, bahwa mereka mabuk. Tetapi Petrus berdiri dan dia berkhotbah dengan begitu yakin dan berani. Dan setelah Petrus berkhotbah, firman Tuhan berkata, 3.000 jiwa diselamatkan. Petrus daripada orang menjadi pengecut, orang takut. Setelah hari Pentakosta dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi orang yang berani, berdiri, berkhotbah kepada ribuan orang. Ada orang mengatakan ketika setiap tahun hari Pentakosta dirayakan,
Semua orang percaya, orang Yahudi di seluruh dunia, di merata dunia, datang ke Jerusalem. Dan berapa banyak orang? Kira-kira 50.000 sehingga 80.000 orang datang ke Yerusalem merayakan hari Pentakosta. Nah, bayangkan saudara, Petrus berdiri di hadapan orang-orang ini. 50.000 hingga 80.000 orang berkumpul. Waktu mereka mendengar Roh Kudus datang memenuhi para rasul. Petrus berdiri dan berkhotbah di hadapan ribuan orang. Dan setelah khotbahnya selesai, 3.000 jiwa diselamatkan. Petrus dikuasai oleh kuasa yang dari atas. Yang kedua, Stefanus. Kita mendengar cerita Stefanus dalam Kisah Rasul 6 dan 7. Karena ada masalah di gereja, jadi mereka mengangkat deacon-deacon untuk melayani meja, memberikan, bagi-bagikan makanan. Jadi di sini firman Tuhan berkata 7 diakon yang dipilih itu termasuk Stefanus. Stefanus adalah orang yang penuh Roh Kudus dan penuh hikmat. Dia melakukan banyak mujizat. Ada kuasa. He was filled with the Spirit and with power. And filled with wisdom. Dengan Roh Kudus dan juga hikmat dan kuasa. Itu adalah Stefanus. Dan kita melihat ceritanya Stefanus di Kisah Rasul 6 dan 7. Setelah dia dituduh, ya, dia diadili dan dia ditangkap. Tetapi Stefanus berdiri dan berkhotbah. Khotbah panjang saudara-saudara. Kisah Rasul 6-7, 2 pasal itu untuk Stefanus. Dan dia berkhotbah begitu panjang. Setelah khotbahnya, orang-orang yang mendengar dia, ya, ahli-ahli Taurat, para tua-tua Israel, mendengar dia, orang Yahudi, tidak tahan dengan hikmat dan khotbah yang dia sampaikan. Sehingga mereka begitu geram sekali dan marah sekali. Lari kepada Stefanus dan mengangkat batu dan melempari batu Stefanus sehingga dia mati. Luar biasa Stefanus. Kenapa? Karena setelah hari Pentakosta. Luar biasa. Yang ketiga contoh Philip. Philip ini dia pergi ke Samaria. Karena penganiayaan terjadi di Jerusalem. Philip pergi ke Samaria. Dia juga dikuasai oleh kuasa yang dari atas. Dan dia berkhotbah kepada orang-orang Samaria. Orang Samaria melihat kuasa Roh Kudus. Setan-setan keluar daripada orang-orang berteriak-teriak. Orang disembuhkan, mujizat terjadi. Kenapa? Karena Philip dipenuhi Roh Kudus. Setelah hari Pentakosta. Kalau kita baca Kisah Rasul 5 ayat 12. Mari kita lihat saudara. Kisah Rasul 5 ayat 12. Haleluya. Saya harap Anda masih ada di situ. Ayat 12, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Jadi setelah hari Pentakosta, rasul-rasul mereka melakukan banyak tanda-tanda dan mujizat di antara orang banyak. Kenapa? Setelah hari Pentakosta, saudara-saudara. Jadi Pentakosta bukan berhenti hanya di hari Pentakosta, tapi dia berlarutan, meneruskan. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan para rasul. Pekerjaannya, kuasanya, mujizatnya, tanda-tanda, manifestasi Roh Kudus terjadi di dalam kehidupan para rasul. Yang kedua, apa yang terjadi? Saudara, yang pertama, para rasul murid-murid Yesus dikuasai. They were empowered. Yang kedua, jumlah mereka bertambah. The number of believers grew. Jumlah orang percaya bertambah setelah hari Pentakosta. Dalam Kisah Rasul 2:41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka kira-kira 3.000
jiwa setelah hari Pentakosta. Kisah Rasul 4 ayat 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang. Laki-laki, maksudnya ada perempuan, ada anak-anak. 5.000 orang laki-laki. Jadi kalau dimasukkan, ditambahkan, ibu-ibu, para wanita, anak-anak, mungkin sampai 15.000, 20.000. Mereka bertambah. Kisah Rasul 5:14. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi di sini mereka sampai ke suatu tahap bahwa mereka tidak boleh lagi menghitung berapa banyak orang. Jadi mereka pakai perkataan makin bertambahlah. Mereka menjadi banyak. Kisah Rasul 6 ayat 7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid-murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Kisah Rasul 5:14 berkata, mereka makin lama makin bertambah. Kisah Rasul 6:7 berkata, mereka makin bertambah banyak. Jadi dia progres terus, bertambah terus, bertambah terus. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul 9:31, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi makin lama makin bertambah banyak, dan makin bertambah besar. Susah mereka mau menghitung lagi. Kisah Rasul 11:21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Sejumlah besar, semakin bertambah, semakin banyak. Haleluya. Kisah Rasul 16:5. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Setelah hari Pentakosta. Saudara, kita jangan berhenti di hari Pentakosta. Tetapi kita lihat setelah hari Pentakosta apa yang terjadi. Dan ini dalam firman Tuhan, saya sengaja berbalik kepada firman Tuhan dalam Kisah Rasul. Kalau kita masukkan pengalaman-pengalaman anak-anak Tuhan di zaman ini atau zaman-zaman yang sebelum ini, saudara-saudara, kita melihat pekerjaan Roh Kudus. Mereka yang mau menerima, mereka yang rela mau dipakai Tuhan, rela mau menerima, rela mau dikuasai oleh Roh Kudus. Kita lihat bagaimana Tuhan memakai mereka dengan luar biasa. Kalau kita lihat Billy Graham, di zaman Billy Graham, ribuan orang datang di dalam KKR atau kebaktian-kebaktian yang diadakan. Ya, kalau kita pikir, saudara, Billy Graham, dia membuat suatu meeting, satu KKR atau penginjilan, ribuan orang datang. Adakah itu natural? Itu bukan natural. Itu pekerjaan Roh Kudus yang membawa jiwa-jiwa untuk datang. Kalau kita lihat pekerjaan pelayanan T.L. Osborne, begitu juga ribuan orang. Dan mujizat terjadi di dalam pelayanan T.L. Osborne dan Daisy Osborne. Begitu luar biasa pelayanan mereka. Banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang sebelum mereka, ya, di dalam kehidupan A.A. Allen, di dalam kehidupan Charles Finney, John Wesley, dalam kehidupan Martin Luther, Charles Spurgeon, ini veteran-veteran yang dulu-dululah. Tapi kita lihat juga orang-orang yang terdekat seperti Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke kita lihat pelayanan dia di Afrika dan juga di lain tempat dunia, tapi terutamanya di Afrika. Sehingga berapa juta orang berkumpul, itu bukan normal, saudara. Itu memang jelas pekerjaan Tuhan. Bagaimana kita mengumpulkan orang lebih 1 juta, 4 juta orang, ya,
untuk berkumpul mendengar firman Tuhan diberitakan. Itu bukan perkara yang normal atau natural. Itu perkara yang supernatural. Ya, luar biasa. Dan banyak mujizat yang terjadi di dalam pelayanan Reinhard Bonnke. Kalau kita melihat Benny Hinn, Morris Rollo. Benny Hinn sewaktu-waktu di India, 4 juta orang berkumpul untuk mendengar ya firman Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara. Ya, di manakah ada konsert-konsert? Kita lihat begitu artis-artis selebriti konsert ya yang mengumpulkan orang sebanyak itu. Mungkin ada ribuan juga, tapi tidak sampai jutaan orang. Pekerjaan Tuhan luar biasa. Morris Rollo, Benny Hinn, dan banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang kita tahu dan yang kita dengar, yang kita kenal. Kalau di dalam dekat-dekat kita juga ada juga hamba-hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka. Mereka membayar harga untuk dipakai oleh Tuhan. Mereka menyerah, mereka mati akan diri sendiri, mati akan kedagingan, mati akan hal-hal dunia dalam kehidupan mereka, saudara. Begitu fokus, begitu committed kepada Tuhan, mereka setia kepada Tuhan, hidup mereka diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita tidak menjadilah seperti Reinhard Bonnke, Benny Hinn, Morris Rollo, Billy Graham. Tapi bagaimana dengan kita? Adakah kita melihat pekerjaan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita? Kalau kita mau berkomitmen, membayar harga saudara-saudara, kita akan dipakai Tuhan. Kita akan menjadi berkat kepada keluarga kita. Kita akan menjadi berkat kepada gereja kita di mana kita beribadah. Kita akan menyumbangkan pertumbuhan gereja. Kita akan menyumbangkan keefektifan dan juga ya buah di dalam gereja itu, saudara-saudara. Karena kita memberikan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, saya berharap dan berdoa perkongsian firman ini mendorong Anda. Saya baru berfellowship dengan hamba Tuhan semalam, dan kami fellowship karena dia juga berjalan keliling, melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan dia, mujizat kesembuhan terjadi. Tapi dia lebih tua dari saya, ya. Dia sudah 60 lebih. Saya berkata kepada dia, kita jangan lupa generasi muda. Karena generasi yang sudah lanjut umur, mereka sedang dipanggil Tuhan. Sudah selesai mereka punya tugas, saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan yang besar, yang hebat, yang diurapi, ya, sudah pulang kepada Tuhan. Dan banyak yang sekarang tinggal bukanlah banyak, hanya sedikit hamba-hamba Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Generasi muda harus didorong. Generasi muda harus diberikan inspirasi untuk menyahut panggilan Tuhan, untuk memberikan hidup mereka untuk dipakai oleh Tuhan, saudara-saudara. Kalau Anda mendengar perkataan ini pada malam ini, saya mau mendorong Anda. Kalau Anda di dalam lingkungan generasi muda, belajarlah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, sehingga dipakai oleh Tuhan, sehingga dikuasai oleh Tuhan sepenuhnya untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, diurapi, dikuasai di dalam generasi Anda, saudara-saudara. Saya hanya mau mendorong, saya hanya boleh mendorong, saya tidak boleh melakukan untuk Anda. Saudara, Roh Kudus ada, kuasa Tuhan ada, Dia menantikan kita. Dia menantikan kita untuk datang kepada Dia, merindukan Dia, mengingini Dia dalam kehidupan kita. Dia tunggu, Dia menantikan saudara, menyahut panggilan Tuhan. Karena dunia ini memerlukan Anda. Generasi di depan memerlukan Anda. Mereka memerlukan orang-orang yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan. Mereka memerlukan pemimpin-pemimpin yang berwibawa, yang berjalan di dalam kuasa Tuhan, yang diurapi Tuhan, yang hidup di dalam kekudusan. Generasi di depan memerlukan hamba-hamba Tuhan yang begitu berdiri di atas firman Tuhan. Saudara, biarlah itu adalah engkau yang menyahut panggilan Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Setelah hari Pentakosta, biarlah
kuasa Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus akan kita alami di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Untuk hidup kita, untuk pelayanan kita, dan juga untuk anak-anak kita dan generasi yang akan datang. Gereja Tuhan biar bangkit dan diurapi. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau menjamah hati kami. Engkau membuatkan kami merindukan dan mengingini Engkau dengan segenap hidup kami. Biarlah kami, Engkau jadikan kami menjadi orang-orang yang rela dan mau membayar harga, sehingga kami melihat kuasa-Mu dicurahkan dalam hidup kami. Bapa, pakai kami, penuhi kami, kuasai kami. Aku menyerahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Bekerjalah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami memberi hormat syukur kepadamu. Memuji, menyembah Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen and amen. Puji Tuhan saudara. Shalom dan kita akan berjumpa lagi minggu depan. Tuhan berkati. Amen. Amen. Selamat malam.